surat himbauan ke mana kabupaten dan kota agar menjaga harkat dan martabat dan kemurnian rumah ibadah. Rumah ibadah itu baik masjid ataupun gereja ataupun vihara atau yang lainnya, semua jagalah kemurnian rumah ibadah, hanya dipergunakan untuk beribadah. Dan jangan sampai masuk politik praktis masuk ke rumah ibadah. Itu perlu dilakukan pencegahan. Dari Bumi Pancasila Tambun Bungai Kalimantan Tengah, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini dari Bumi Pancasila Kalimantan Tengah, kita sengaja berbincang tipis-tipis dengan Bapak Haji Nur Fahmi, Kakanwil Kemenak RI, terkait tema soal menumbuhkan modernisasi beragama, memperkuat kerukunan. Terima kasih Pak Nur Fahmi sudah bersedia hadir di bincang tipis-tipis. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu Pak soal kerukunan umat beragama. Mulai dari pertanyaan receh dulu. Pertanyaan recehnya adalah, bagaimana Bapak menjaga kerukunan antar umat di bumi Kalteng ini, apalagi ini menjelang tahun politik, agar rumah-rumah ibadah itu steril dari kegiatan politik. Silakan dulu Pak iris tipis-tipis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Erman Tale Daulay. Ya. Selamat datang di Provinsi Kalimantan Tengah, di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Provinsi Kalimantan Tengah. Siap. Terkait dengan menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan, ini merupakan salah satu dari tugas Kementerian Agama untuk menciptakan suasana kerukunan, kedamaian, dan kenyamanan, harmonisasi umat beragama. Kita kan harus menghargai sebuah perbedaan, menghargai atas kemajemukan. Nah, tentunya kita bisa untuk mempersatukan, sehingga dari perbedaan-perbedaan yang ada itu kita persatukan dalam rangka untuk menciptakan suasana kerukunan dan kedamaian, baik inter umat beragama atau antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Seperti itu. Ya, apalagi Bapak berlatar belakang NU, itu biasanya politik jalan tengahnya itu kental ya, watoniyah namanya. Watoniyah. Watoniyah itu berarti harus bisa merangkul. Yang namanya moderasi beragama itu kan ada 4 indikator. Ya. Ada 4 indikator. Pertama adalah memperkuat rasa kebangsaan. Ya. Yang kedua, toleransi. Ya. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan kekerasan. Ya. Yang keempat, menghargai dari kebijakan-kebijakan lokal. Oke. Nah, jadi 4 hal itu adalah merupakan ciri indikator moderasi beragama. Aplikasinya itu di Kalteng sudah sampai? Sudah jalan. Kan dalam hal ini Pak, terjun ke lapangan itu tentu nggak bisa satu institusi aja, harus melibatkan semua mitra, stakeholder. Gimana Pak di lapangan? Kita kan ada mitra kita. Pertama, mitra kita adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya. Kemudian lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Itu adalah mitra kita. Ya. Kemudian secara langsung kita kan dari Kementerian Agama ini tentunya kita tidak bisa langsung ke lapangan, akan tetapi ada para penyuluh-penyuluh agama kita. Para penyuluh-penyuluh agama yang langsung berhadapan dengan umat, langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga mereka itu mengetahui bagaimana situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dan di wilayahnya masing-masing, seperti itu. Oh iya Pak, karena Bapak bilang tadi ada penyuluhan agama,
Tuh. Saya mau tipis-tipis soal peran KUA dulu Pak, revitalisasi. Iya. Selama ini orang KUA taunya cuma menikahkan. Padahal perannya jauh lebih hebat dari itu, gitu loh Pak. Bagaimana soal revitalisasi KUA di Kalitang ini Pak? Alhamdulillah, revitalisasi ke kantor urusan agama, kan kantor urusan agama itu terdiri dari di sana ada tugasnya untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya untuk melayani pernikahan saja, akan tetapi untuk melayani konsultasi tentang keluarga sakinah. Nah, istilah di Kementerian Agama itu ada pusaka, pusat layanan keluarga sakinah. Nah, selain itu juga memberikan informasi dan berikan pelayanan kepada umat, baik menyangkut tentang haji, informasi tentang haji, kemudian tentang zakat, tentang wakaf dan lain sebagainya. Ya, yang jelas memberikan pelayanan semua layanan keagamaan. Jadi melalui para penyuluh agama, bukan hanya sekedar memberikan layanan untuk pernikahan saja. Iya. Orang tuh di masyarakat kalau udah KUA itu ijab kabul aja gitu Pak. Jadi secara luas itu banyak hal yang diberikan layanan oleh KUA terhadap umat atau terhadap masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Pembekalan kan KUA ini kan ujung terdepan loh Pak. Iya. Itu ini Bapak loh, armada Bapak. Iya, ujung tombaknya. Ujung tombaknya Bapak loh. Yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Berarti SDM-nya Bapak juga harus membekali aktif memacu semangat itu gimana Pak? Kan kita sudah dilakukan pertemuan kegiatan untuk kita bekali tentang yang sekarang ini kan kita program kita salah satunya adalah program prioritas kita adalah moderasi beragama. Nah, para penyuluh agama itu sudah kita bekali supaya paham dan memperkuat pemahamannya terkait dengan moderasi beragama ini. Penekanan moderasi beragama itu apa Pak? Penekanan kita agar toleransi ini dan dia mengetahui dan menghargai terhadap sebuah perbedaan. Kan Kalimantan Tengah ini termasuk wilayah yang majemuk juga, yang majemuk, berbagai agama ada semua di sini. Berarti dia harus menguasai tanda kutip ilmu intelijen juga ya Pak. Kalau ada sesuatu yang agak-agak di tengah masyarakat dia cepat lapor ke Pak Kanwil. Meskipun dia tidak profesional, ilmu intelijennya ya konsultasilah dengan yang ahlinya. Kan di kecamatan itu ada. Di kecamatan ada dan Ramil, ada Kapolsek, ya perlulah konsultasi, koordinasi. Ya. Purkupincam mungkin ya kecamatannya. Ke kabupaten ya. Iya. Yang jelas yang ada di kecamatan dulu di koordinasi. Tapi langkah yang Bapak tempuh soal revitalisasi KUA ini apa saja Pak? Baik, kan kita salah satu program dari Kementerian Agama juga revitalisasi KUA untuk mengembalikan, untuk memperkuat, untuk memperlihatkan layanan kepada masyarakat sehingga betul-betul muncul bahwa peran KUA itu luar biasa, berikan pelayanan yang menyangkut tentang layanan keagamaan tadi, semua aspek layanan keagamaan diberikan layanan oleh KUA. Secara elegan Pak, ini kan politik ini kita juga kalau nggak ada ilmu komunikasi yang baik, terutama soal agar tempat ibadah tidak dijadikan kampanye politik, itu kan perlu pendekatan spesial gitu. Ya, Pak ya. Apa yang Bapak lakukan real di lapangan soal ini Pak? Saya iris tipis-tipis dulu soal ini. Baik, kami membuat surat ke kabupaten dan kota melakukan himbauan. Surat himbauan ke mana kabupaten dan kota agar menjaga harkat dan martabat dan kemurnian rumah ibadah. Rumah ibadah itu baik masjid ataupun gereja ataupun vihara atau yang lainnya, semua jagalah kemurnian rumah ibadah hanya dipergunakan untuk beribadah dan jangan sampai masuk politik praktis masuk ke rumah ibadah. Itu perlu dilakukan pencegahan. Melakukan tidak boleh, jadi harus dilakukan pencegahan terhadap hal-hal yang mungkin sifatnya politik. Jadi apalagi kampanye di dalam makinnya. Jadi ada yang sifatnya yang akan berbau politik sudah harus dilakukan pencegahan. Dan juga itu rawan Pak. Iya. Terutama sekali menjaga kehusukan
beribadah itu ya Pak Kamil ya. Jadi menjaga kemurnian, kehusukan Iya. orang beribadah. Jadi kita lakukan himbauan. Sudah kami bersurat ke kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Saya mau ngeris tipis-tipis dulu nih, mumpung Pak Kakanwil ada waktu luang dikit lagi. Soal madrasah, pesantren. Itu ada undang-undang pesantren sekarang. Man IC juga ada sekarang. Bagaimana Bapak membangun alumni madrasah ini menjadi generasi yang cerdas, berakhlakul karimah, tidak hanya sekedar pintar tapi juga bisa berakhlak yang mulia. Itu gimana Pak di Kalteng? Baik, pondok pesantren kemudian madrasah merupakan lembaga pendidikan binaan dari Kementerian Agama, dari pemerintah. Dalam hal ini adalah hanya saya tanya khusus itu dulu karena binaan Bapak ya kan? Karena binaan dari Kementerian Agama, madrasah atau pondok pesantren. Meskipun pondok pesantren ini kan milik masyarakat, atau madrasah swasta milik masyarakat, tapi tusinya adalah binaan dari Kementerian Agama. Nah, dalam hal ini kita memberdayakan pondok-pondok pesantren terutama untuk meningkatkan ekonomi syariah, ekonomi umat melalui pondok pesantren itu. Kemudian bagaimana sih bahwa masyarakat itu lebih meyakinkan, lebih percaya untuk belajar di pondok pesantren, meskipun ada isu-isu dari sekian ribu pondok pesantren di Indonesia, kalau ada yang kurang bagus paling 1-2 kan itu biasa. Rasionya itu biasa aja. Dari ribuan hanya 1-2 saja yang dianggap negatif, ya tidak masalah bagi saya. Kalau di Kalimantan Tengah banyak kan yang benar gitu kan. Banyak yang sangat baik. Nah itu kan kalau belajar di pondok pesantren itu ya luar biasa, pengelolaannya terjaga dari pagi sampai dari subuh sampai pagi, siang, sore sampai malam itu dikelola dengan baik, oleh pondok pesantren sendiri. Nah, kurikulumnya kan ada kurikulum dari pondok pesantren sendiri, kemudian ada juga kurikulum dari pemerintah. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah selalu memperhatikan, kan ada undang-undang sudah, kemudian ya perlu lagi diperkuat lagi dengan mudah-mudahan pemerintah daerah juga memperhatikan terhadap lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren ini. Meskipun itu kan swasta, itu dikelola oleh masyarakat. Nah, kami dari Kementerian Agama terus berusaha agar pondok-pondok pesantren itu memperlihatkan bahwa mereka pendidikan yang ada di pondok pesantren itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan keagamaannya saja, akan tetapi memberikan wawasan juga tentang wawasan kebangsaan, wawasan kenegaraan negara kita Republik Indonesia ini. Nah, untuk itu sekarang ini kan karena sudah maju pondok pesantren, ada juga tidak perlu lagi ikut paket B, paket C, tidak perlu lagi, kan sudah ada program ujian di pondok pesantren dan sudah memiliki ijazah yang sudah setara dengan sekolah umum yang lainnya. Nah, itu pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ada 2. Pertama ada pondok pesantren yang salafiyah, yang kedua ada pondok pesantren yang halafiyah. Nah, akan tapi sudah semua sudah sesuai dengan berjalan sesuai dengan undang-undang. Nah, selanjutnya binaan kita adalah madrasah. Nah, madrasah yang program unggulan madrasah tingkat lanjutan itu adalah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Nah, ini di Kalimantan Tengah saya sangat prihatin sekali karena dibangun sejak tahun 2014. Ya, di era Bapak katanya udah mulai jalan, udah mulai daftar ya, dapat info saya. Saya riset kecil-kecilan tadi. Sejak 2014. Tapi kan udah daftar katanya. Karena ada sesuatu hal tidak bisa jalan. Nah, tahun 2023 ini sudah kita buka pendaftaran. Jadi insyaallah akan jalan tahun 2023-2024 ini, tahun pelajaran ini akan operasional. Man Insan Cendekia, karena ini luar biasa program Man Insan Cendekia ini. Semua siswa diasramakan, belajar siang, malam dan seterusnya, dibimbing oleh guru-guru yang ada di sana. Mudah-mudahan Man IC Serpong kan udah itu yang nanti bisa diikuti sama Man IC Kalteng nanti. Ya, insyaallah kami akan mengikuti sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama Pusat. Kami ikuti program Man Insan Cendekia. Meskipun kami baru, kan tapi sekarang kan sudah kelihatan jumlah pendaftar
hampir beriringan dengan Serpong itu. Iya. Yang diterima cuma 48 sekian, tapi mendaftar bisa berpuluh-puluh lipat nanti. Sekarang ini sudah 500 lebih. Yang mau diambil? Yang diambil hanya 48 saja. 48. Dari segi animo kan itu udah luar biasa. Sudah kelihatan toh. Iya. Sudah kelihatan bahwa banyak animo masyarakat ingin menyekolahkan di Man Insan Cendekia, Kota Palangkaraya. Demikian bincang tipis-tipis dengan Kakanwil Kemenak RI Kalteng Bapak Haji Nur Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.